warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Selawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nursalam, Bapak Muhibudin SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah, serta seluruh Dewan Guru yang sudah berhadir untuk mengikuti desiminasi model 1.4 budaya positif oleh Ferawati Sosio JGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Nursalam, Kabupaten Aceh Timur. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan sepatah dua kata-kata oleh kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Teguh Anwar. Kepada Bapak Dr. Andes Teguh Anwar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita semua mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu muka di ruangan yang sangat sederhana ini untuk mengikuti desiminasi modul 1.4 budaya positif dalam pembelajaran. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini ada desiminasi modul 1.4 budaya positif dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh salah seorang guru anggota kita di SMA Negeri 1 Nursalam ini, yaitu Bu Ferawati yang merupakan KGP Angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di sini saya menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain, yang dimana kita melihat mungkin di sekolah kita ini sudah lahir, yaitu guru yang diberi nama yang saat kita tahu bahwa saat ini yaitu CGP. Salah satunya yang telah ada itu Ibu Asminda SPD, dan saat ini akan diikuti oleh salah seorang guru kita yang masih muda belia. Beliau adalah Ibu Ferawati yang merupakan disiplin ilmu di bidang sosiologi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya sangat senang dan sangat mendukung, dan mungkin kita semua para dewan guru, ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin kita harus sangat mendukung lahirnya TGP-TGP yang lain. Semoga dalam proses pembelajaran siswa-siswa kita ke depan, mereka akan lebih menyenangkan, senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Apalagi kita saat ini melihat banyak persaingan sekolah-sekolah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita nantinya bisa mengait siswa, para orang tua, supaya mereka lebih peduli terhadap pendidikan yang bakal bisa menunjang mereka kelak di masa yang mendatang. CGP sebagaimana kita ketahui yaitu calon guru penggerak. Dilihat dari segi konsep CGP guru penggerak, berarti di sini sangat dibebankan kepada calon penggerak yang namanya guru itu, bagaimana mereka para guru-guru CGP itu untuk melahirkan teknis-teknis dalam pembelajaran ke depannya yang berbudaya positif.
supaya kita ketahui bahwa TGP itu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpihak pada murid atau pada siswa. Mungkin dalam hal ini kita memberikan peluang yang besar kepada siswa di kelas saat mereka mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Karena mungkin dari segi pemikiran siswa, mereka kadang-kadang belum ada semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, supaya mereka punya kesan yang positif. Karena dengan adanya mereka mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tekun, dan tertib, mungkin setiap guru itu akan lebih mudah terarah dalam membimbing siswa dalam pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang diperolehnya itu. TGP juga bisa akan memberikan teladan sesuai dengan filosofi KHD yang memberikan profil Pancasila dan memberikan pengaruh positif pada seluruh warga sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi di sini kita melihat yang akan tampil sebentar lagi dalam desiminasi modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ferawati. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan bagaimana kiranya kita dalam mengajar dengan memperoleh konsep, konsep pembelajaran profil Pancasila yang sedang kita laksanakan di tahun ajaran 2024-2025 masa yang akan datang. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat bagaimana situasi kondisi anak-anak didik kita sekarang. Kita melihat masih banyak mereka yang kurang semangat dalam pembelajaran. Mungkin di saat guru yang mengajar masuk kelas, mungkin mereka ada penilaian yang tersendiri, penilaian yang berbeda. Mereka menganggap memang tidak semua guru punya skill yang sama dalam mengajar, dalam proses pembelajaran. Jadi dengan lahirnya TGP di setiap sekolah akan memberikan nilai positif yang berjenjang ke depan. Bagaimana kita bisa untuk meraih predikat sekolah terbaik dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Tidak tertutup kemungkinan bagi guru-guru yang lain juga bisa mengikuti CGP untuk proses dalam pembelajaran kita di sekolah. Pemerintah saat ini sedang gembor-gembornya mereka menerapkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang kita kenal dengan profil Pancasila saat ini. Walaupun sekolah kita di pedesaan, tidak tertutup kemungkinan kita bisa memberikan yang terbaik kepada generasi muda yang akan datang. Kita berharap nanti ke depan semua guru-guru yang ada di sekolah ini, baik guru-guru yang berdekatan dengan sekolah maupun guru-guru yang agak jauh dari lingkungan sekolah ini, mereka akan tetap disiplin menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dalam keseharian. Apalagi kita saat ini sangat ditekankan untuk disiplin dalam hadir ke sekolah maupun pulang sekolah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga calon TGP yang sedang berlangsung saat ini, mereka akan diberikan kemudahan, akan diberikan keluasan dalam pemahaman ilmu mereka dalam melahirkan budaya-budaya positif dalam pembelajaran. Dan bisa juga nanti beliau bisa menurunkan ilmunya kepada guru-guru yang ada di sekolah ini, supaya mereka
akan melahirkan cara pembelajaran menyampaikan kepada anak didiknya di kelas. Tidak tertutup kemungkinan baik yang muda maupun yang tua. Memang kalau yang muda ini masih banyak kesempatan mereka untuk menimba ilmu dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan kita-kita mungkin yang sudah agak lebih dewasa. Namun tidak ada kata terlambat dalam berbuat baik. Semua kita berharap ke depannya TGP akan lahir lagi selain yang 2 orang yang Bapak sebutkan tadi, supaya proses pembelajaran di sekolah kita ini akan lebih mentereng ke depannya, lebih semangat, dan anak didik kita akan lebih banyak mereka memilih sekolah kita yang kita banggakan saat ini. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Teguh Anwar. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ferawati Esosio. Kepada Ibu Ferawati kita silakan. Baik, terima kasih Ibu Mayanti Sari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini ya, dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya boleh berdiri ya. Kalau nggak berdiri pun nggak apa-apa. Biar semangat. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam diseminasi modul 1.4 ini, terlebih dahulu saya ingin membahas sedikit tentang guru penggerak ya. Ini sudah juga pakai anak muda. Oke, pertama mari kita berkenalan sedikit dengan program guru penggerak ya. Baik, program guru penggerak itu dibuat dengan tujuan untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid. Artinya apa? Ketika dibuat program guru penggerak ini, diharapkan kepada kita para guru itu untuk dapat membuat pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, lebih menyenangkan, yang kalau bahasa sekarang namanya student center, gitu ya. Next, Bu Man. Nah, program guru penggerak ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama yang mampu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri. Lalu, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Ya. Lalu yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Artinya kita para guru tidak boleh jauh-jauh dari peran orang tua juga. Lalu yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Lalu, apa sih peran guru penggerak? Nah, di sini ada 5 peran guru penggerak ya.
Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Lalu yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Lalu mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Lalu yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Ya. Nah, pengalaman saya pribadi Bapak Ibu selama mengikuti program CGP ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan gitu. Selain itu juga kita bisa membangun relasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sekolah lain. Oleh karena itu, saya sarankan Bapak Ibu mari sama-sama kita mengikuti CGP ya. Semoga nanti di sekolah kita ada CGP selanjutnya. Ya. Oke, baik, sekian pengenalan singkat tentang program guru penggerak. Nah, sekarang mari kita sama-sama masuk kepada materi yang akan saya paparkan hari ini ya, yaitu mengenai modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kata kunci yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Menuntun itu apa artinya? Memapah anak punya pengantar. Membimbing, berarti kita tidak bisa memaksa. Gitu. Anak-anak dia terlahir unik. Dia punya, kalau sekarang namanya kodrat alam dan kodrat zamannya. Gitu. Jadi dia sesuatu yang unik dan tidak bisa kita paksakan dia menjadi sekehendak kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu ketika diberikan benih, ada benih padi, benih jagung. Nah, bagaimana cara kita mengolah benih-benih itu agar dia tumbuh menjadi seperti yang kita kehendaki? Misalnya, jika kita diberi benih jagung, bagaimana cara kita menanam benih jagung? Apakah sama dengan kita menanam benih padi? Tentu saja tidak, berbeda. Ya kan? Demikian juga anak-anak. Apa yang harus kita lakukan sebagai petani? Tugas kita itu hanya kita harus mempersiapkan lahan, mempersiapkan air, mempersiapkan pupuk, bukan mengubah bibit jagung menjadi bibit padi. Jagung itu jika ditanam nanti dia akan tetap tumbuh menjadi jagung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki pokok jagung itu agar dia tumbuh dengan subur. Demikian juga padi. Artinya kita harus menuntun anak-anak mencapai versi terbaik dari dirinya sesuai dengan minatnya masing-masing, bukan sesuai dengan minat kita seorang guru. Gitu kira-kira. Nah, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Yang pertama ada namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada kebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Inilah murid-murid yang ingin kita ciptakan di era sekarang. Gitu. Nah, lalu budaya positif itu apa? Kita kan pasti bertanya-tanya, bagaimana sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, beginilah dia tahapan pada perkembangan budaya positif. Yang pertama, dia dimulai dari peraturan kelas dulu. Nah, peraturan kelas itu dia masih bersifat memaksa, ya, masih bersifat memaksa sehingga mau tidak mau aturan yang sudah kita tetapkan anak-anak harus ikut begitu. Nah, dari peraturan kelas dia berkembang menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Nah, kalau keyakinan kelas ini proses lahirnya aturan-aturan keyakinan tersebut itu dari hasil kita berdiskusi dengan murid. Kita tidak menetapkan sendiri tapi menetapkannya bersama-sama. Sehingga dalam praktiknya kebanyakan keyakinan kelas itu lebih cenderung lebih diikuti daripada peraturan kelas gitu. Lalu kalau keyakinan kelas sudah tertanam dengan kuat, dia muncullah yang namanya lingkungan belajar yang positif, ya, atau lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif inilah nanti dia akan berkembang menjadi budaya positif. Nah, ini dia beberapa konsep utama dari budaya positif, ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lingkungan yang positif ini siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan ini semua? Yang pertama tentu saja dari pihak guru terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan mengajak siswa-siswa kita juga untuk membangun lingkungan yang positif, ya. Bagaimana konsep lingkungan yang positif? Tentu saja orang-orang di dalamnya itu saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Nah, lalu disiplin. Disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan mencari teman, ya, mencari pasangan. Sudah? Ya, sudah ada temannya masing-masing. Nah, kita akan melakukan satu kegiatan, ya. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A, posisikan salah satunya adalah A dan salah satunya adalah B, ya. Tugas si A adalah mengepalkan salah satu tangan. Kepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi teman yang di samping itu tugasnya adalah membuka kepalan si teman yang A tadi, ya, dengan berbagai cara.
Ya, boleh dengan membujuk, boleh dengan menghardik, ya, boleh dengan mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Boleh juga suap, ya. Rasuah. Yang penting teman Anda itu bersedia untuk membuka kepalan tangannya. Silakan dilakukan. Kita lihat ya. Jangan yang ekstrim, Bu Yus. Ayo, coba. Apa memang harus dibuka? Harus terbuka. Tugas Anda sebagai A mempertahankan kepala. Tugas orang yang B membuka kepala dulu. Kita lihat siapa yang itu tergantung dari rekan Anda nih, berhasilkan membuat Anda membuka atau tidak. Ada jalan Sangat berharga. sudah? Bisa, dikit. Berhasil, ada yang berhasil? Enggak. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil, ada yang gagal ya, tergantung dari rekannya sampai itu ngapain dia. Dari lobinya. Tergantung yang dipertahankan apa. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita renungkan dari permainan tadi ya. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Dibuka atau enggak Ibu-ibu? Enggak. Ada yang enggak ya? Nah, mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Bagi yang membuka tadi, siapa saja yang tadi terbuka tangannya? Mau ngambil sesuatu. Ada sesuatu. Kasihan, udah capek kali merayu-merayu. Oh, karena rayuan. Jadi buka lah. Terbuka karena rayuan ya. Yang lain ada yang terbuka? Enggak. Ada ya? Nah, tidak pada rayuannya. Enggak kembali. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ya, sebagian besar menutup ya. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda di tengah gempuran rekan yang berusaha membuka? Karena Tidak mau lagi sesuatu rahasia. Kenapa? Mungkin malu diketahui. Rahasia yang harus simpan. Iya, Bu Asmidar tetap nggak mau buka karena ada rahasia yang harus disimpan. Mau berbagi. Ada rahasia di berbagi dia teman. Ada uang di tempat jadi nggak mau diambil sama kawannya. Karena saya masih membutuhkan. Macam-macam alasannya ya Ibu-ibu. Iya. Nah, sebenarnya apa yang mau kita lihat dalam kegiatan ini? Nah, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kepalan tangan tadi, apa yang mengontrol kita sendiri atau teman kita? Kita sendiri. Begitulah dia dengan budaya positif. Budaya positif itu dia dimulai dari diri kita sendiri. Ya, orang tidak bisa memaksa kita harus berbudaya positif, tidak bisa. Tetapi kita sendiri yang harus berusaha menciptakan itu. Ya, lanjut. Nah, lalu perubahan paradigma belajar, ya. Ini perubahan paradigma menurut teori kontrol ya atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua ilusi, ibu-ibu. Kalau ilusi artinya Khayalan. Ya. khayalan, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sebentar ya. Ntar ya anak-anak.
kita mulai yang pertama ya. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Tidak terlalu terang, Pak. Maka supaya bahan ini. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya tindakan murid itu bergantung pada dirinya, bukan bergantung pada guru, ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ketika kita mengatakan kepada murid, anak-anak masuk kelas. Nah, siapa yang bisa membuat dia masuk kelas? Kita atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Kalau dia memilih lari ke kantin, tetap dia ke kantin. Ya, jadi itu ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kita tidak bisa mengontrol perilaku murid, tetapi kita bisa mempengaruhi dia. Gitu. Ketika si murid tahu apa tujuan dia masuk ke kelas, untuk apa dia masuk ke kelas, apakah itu penting untuk dia, ketika dia menyadari hal itu adalah penting, maka dia pasti mau masuk ke kelas. Gitu, ya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah, Bapak Ibu. Ketika kita membuat murid merasa bersalah dengan tujuan menguatkan karakter mereka, itu juga tidak bisa dibenarkan. Bukan seperti itu cara kerjanya, ya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi yang paling sering kita lakukan, gitu. Kita karena memaksa karena kita menganggap kita itu adalah seorang guru, karena kita seorang guru menganggap kita adalah orang dewasa, jadi terkadang kita suka memaksa anak-anak untuk berperilaku seperti yang kita inginkan, itu tanpa menjelaskan tujuan, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, itulah beberapa ilusi, ya, yang sering kita jumpai dalam pembelajaran. Lalu kita lanjutkan kembali. Nah, ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, ini yang kita bahas tadi. Nah, kita selesai dengan teori kontrol, lalu kita lanjut ke disiplin positif, ya. Apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Nah, ini dia makna disiplin dari segi bahasa.
Yang pertama, disiplin itu berasal dari kata disiplina ya, yang berarti belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, ancaman atau hukuman. Ketika anak-anak bersedia mengikuti aturan karena hukuman atau karena hadiah, maka apakah mereka sudah layak disebut memiliki disiplin positif? Belum. Tidak. Ya, karena yang mereka lakukan itu karena ada sesuatu hal, bukan kesadaran diri mereka sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah yang sedang kita usahakan untuk diwujudkan, yaitu motivasi intrinsik. Ya, lanjut, Mas. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, jadi ketika sebuah sekolah murid-muridnya sudah memiliki disiplin positif, maka kita guru tidak perlu susah-susah mengejar mereka untuk masuk kelas, memerintahkan untuk membuat tugas dan lain sebagainya, ya. Nah, apa itu nilai yang kita hargai? Nilai-nilai kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat positif. Lanjut. Nah, lalu kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Semua manusia mempunyai ini. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan ini, ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, ya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah contoh kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, penguasaan. Lalu kebebasan dan kesenangan, ya. Nah, kelima ini harus kita upayakan untuk dimiliki oleh setiap murid kita. Lanjut. Nah, ini dia motivasi yang tadi kita bicarakan. Motivasi perilaku manusia itu ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Ya, yang berasal dari luar itu biasanya adalah kenapa dia melakukan suatu kegiatan atau suatu hal atau suatu perintah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman itu adalah salah satu bentuk motivasi ekstrinsik, ya. Atau satu lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga ekstrinsik, ya. Lalu satu lagi, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa. Nah, inilah tugas yang harus kita lakukan, membangun motivasi intrinsik, ya. Nah, apa salah satu contohnya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai itulah yang harus kita gali bersama murid-murid kita, ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, setiap tindakan manusia itu motivasinya pasti ketiga hal ini. Yang pertama, hukuman, ya. Hukuman itu ciri-cirinya dia tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu ketika dia ditetapkan, dia tidak mengajak-ngajak orang yang akan dihukum.
Itu ditetapkan oleh penghukum, lalu yang terhukum dia harus melaksanakan hukuman itu tanpa tahu apa hukumannya. Gitu. Lalu hukuman itu juga bersifat satu arah, dia ditetapkan, bukan didiskusikan ya. Lalu hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau bisa juga hukuman psikis ya. Lalu ada satu lagi konsekuensi. Nah, konsekuensi ini kalau kita lihat, dia penerapannya hampir seperti hukuman, tetapi dia bukan hukuman. Karena ketika menetapkan konsekuensi, dia ada beberapa ciri yang dipertimbangkan. Ya. Yang pertama, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi konsekuensi itu dia lebih setelah ditetapkan peraturan, ditetapkan langsung konsekuensinya tanpa kita tahu siapa yang akan melanggar. Jadi ketika orang melanggar, dia langsung tahu, oh kalau saya melanggar ini, saya harus seperti ini. Gitu. Itu namanya konsekuensi. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun dia sudah tahu hukumannya apa, tetapi ketika dia menerima konsekuensi itu, dia tetap merasa tidak nyaman karena dia bentuknya seperti hukuman juga, meskipun dia sudah disepakati ya. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Monitor itu artinya memantau. Dia bahasa daerah dulu. Memonitor itu memantau. Iya, memantau. Jadi kita guru selalu memantau murid, dia melakukan tidak ya, dia melakukan tidak ya. Lalu ada satu lagi yang lebih bagus dari kedua ini, namanya restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita bukan langsung menghakimi bahwasanya kamu salah gitu. Tapi kita tanya dulu kenapa nak gitu. Lalu kita harus apa kalau kita melakukan ini, dan kita tidak memberikan hukuman ya. Lalu ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini salah satu kunci dari restitusi ya. Anak-anak diminta untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Nah, sekarang mari berlatih ya. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, simpan dulu jawaban hukuman. Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Dari dia sendiri. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Next woman. Sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu. Nah, sesuai tidak? Sesuai. Satu yang tidak salah. Yang mana yang salah? Yang berjemur di lapangan. Yang jemur di lapangan ya. Itu hukuman ya. Ya, salah kami Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah selanjutnya tentang restitusi ya, posisi kontrol guru. Nah, dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, menakutkan sekali ya, dari gambarnya hukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ini lebih lembut dari hukuman, tetapi
itu menyerang psikis biasanya. Lalu yang ketiga ada guru sebagai teman. Lalu yang keempat ada guru sebagai pemantau, dan yang kelima ada guru sebagai manajer. Ya, mari kita lihat satu persatu posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, ini dia ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama, penghukum. Nah, sebagai penghukum apa yang kita lakukan? Nah, biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, selanjutnya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, apa yang akan kita katakan pada anak itu? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang biasanya kita gunakan ketika kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Nah, lalu yang ketiga, teman. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita memposisikan diri sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu teman. Ya. Lalu pemantau. Nah, biasanya mungkin pemantau akan mengatakan begini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah pemantau. Ya. Nah, satu lagi manajer. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan mengatakan begini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi apa yang paling baik untuk kita lakukan? Manajer. Nah, yang paling baik adalah manajer. Tetapi apa yang sering kita ambil? Posisi apa yang sering kita ambil ketika sekarang kita berada di sekolah? Teman? Yakin? Tidak ada penghukum. Tapi penghukum itu kalau bisa diminimalisir, ya. Oke, lanjut Uma. Teman lebih enak. Nah, ini adalah beberapa pernyataan yang menyatakan posisi kontrol seorang guru. Ketika guru mengatakan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol dia apa? Sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itulah penghukum. Lalu ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Itu teman, ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itulah pemantau. Ya, itu biasanya ATK. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita memberikan peluang kepada anak untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia buat. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada sebuah kasus, ya. Kasusnya tentang guru matematika dan wali kelas 8, Bu Santi. Ya, coba Bapak Ibu baca, ini panjang sekali kalau saya baca. Baik, langsung kita lanjut ke kasusnya, ya. Nah, nah, ada beberapa pertanyaan ya dari kasus Ibu Santi, ya, Ibu Santi yang sakit gitu sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Dalam kasus Ibu Santi, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan
dilakukan oleh Ibu Santi. Lalu pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Lalu dalam pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Lalu jika Anda Pak Hasan itu kepala sekolahnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jadi secara garis besar kasus ini begini Bapak Ibu. Ibu Santi itu seorang wali kelas, tetapi dia sakit. Beliau sakit karena sakit mencari pengganti, namanya Bu Eni. Nah di kelas Ibu Santi ada 2 orang siswa, namanya Vivi dan Natali. Nah si Natali dan Vivi ini mereka tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Eni karena menganggap bahwa Ibu Eni itu hanya sebagai guru pengganti. Nah karena itu Ibu Eni dia mengadu kepada kepala sekolah. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Begitu ceritanya ya. Lanjut Pak. Nah yang pertama, langkah restitusi yang dijalankan Bu Santi. Inilah jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ya, yang pertama Bu Santi itu menstabilkan identitas, ya, menanyakan tentang laporan Ibu Eni kepada Vivi dan Natali. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, segitiga ini akan kita bahas sebentar lagi. Nah lalu menanyakan keyakinan, Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Gitu. Lalu, nah ini dia restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali ya. Nah restitusi yang mereka usulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat karena yang akan mereka lakukan adalah sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu mengenai pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya dari keyakinan kelas tersebut mereka mengambil langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun urusan penyelesaian masalah yaitu mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap saling menghormati. Lalu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Lalu memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru. Nah, itu yang diusulkan oleh si Vivi dan Natali. Nah, posisi Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Ibu Eni itu siapa? Guru pengganti, ya. Nah, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman. Karena di dalam cerita tersebut ada kata-kata seperti ini yang diucapkan oleh Ibu Eni. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Lalu bagaimana sikap Pak Hasan selaku kepala sekolah? Nah, jika saya adalah Pak Hasan, saya menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi adalah mengapresiasi dan menyetujuinya. Karena Ibu Santi sudah memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyikapi permasalahan siswanya. Lanjut. Nah, lalu kita beralih kepada keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut Pak. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Ya, secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara dan bangsa. Kenapa kita harus lebih memilih keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu cenderung lebih diikuti oleh murid. Karena ketika kita menetapkannya, kita melibatkan mereka. Itu. Lanjut. Nah, peraturan ya. Dari peraturan dia menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Karena setiap keyakinan kelas yang kita buat, dia pasti untuk tujuan suatu nilai kebajikannya.
Yang pertama, aturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang dituju atau nilai kebajikannya adalah Tanggung jawab. tanggung jawab, ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nah, apa nilai kebajikannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan, ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu adalah nilai kebajikannya apa? Kesehatan, ya. Lalu pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, terutama ketika COVID kemarin. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif, Bapak Ibu. Misalnya, ketika kita membuat keyakinan seperti ini, membuat aturan seperti ini, dilarang terlambat. Nah, itu tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, karena itu kalimatnya masih kalimat yang negatif, dilarang, ya. Nah, kita harus mencari nilai apa yang terkandung di balik kata dilarang terlambat masuk kelas. Apa? Kalau kita ganti dengan kalimat yang positif bagaimana? Terima kasih Anda sudah datang tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Itu. Tuliskan itu jadi keyakinan kelas. Kan sama, meskipun bunyinya yang satu positif, satu negatif, tetapi pada dasarnya nilai yang dikandungnya sama atau tidak? Sama, ya kan? Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat dalam bahasa yang negatif, ya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita wajib untuk berdiskusi dengan siswa di kelas, ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu dia tidak kaku, yang dari pertama kita masuk itu tidak pernah berubah, tidak. Dia keyakinan kelas itu bisa kita ubah sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, lalu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid jadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Lalu memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, lanjut teman. Nah, segitiga restitusi ini ya, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama ya, menstabilkan identitas. Ini bisa berupa pernyataan-pernyataan misalnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Nanti bukan. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, ini beberapa pernyataannya yang bisa kita katakan kepada anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu salah satu contoh validasi tindakan yang salah ya. Lalu yang ketiga, lanjut Umar. Nah, menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah mereka, tanyakan keyakinan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, kita tanyakan kembali nilai-nilai yang mereka yakini. Lanjut. Nah, ini dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas ya. Ini bisa Bapak dan Ibu tonton nanti. Nah, ini dia.
Lanjut. Nah, ini salah satu apa ya? Menggunakan segitiga restitusi. Ini salah satu kasusnya gitu. Nadia siswa kelas 10 A1 tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Nah, di samping ini adalah video bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi. Videonya berhubung waktunya yang sudah sempit, videonya nanti silakan Bapak Ibu lihat di YouTube saya ya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa di like ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Perawati. Boleh beri tepuk tangan Ibu-ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kita kasih kesempatan bagi yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah paham semua sehingga tidak ada yang bertanya. Ya, silakan Bu Asmida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini Bu Vera, saya tergenang atau terkesan di kepala saya. Ketika saya mengajar matematika. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, itu sering siswa itu saya hukum. Memang itu sudah kesepakatan kami. Hukumannya biasa kami di luar, kerjakan tugasnya di lapangan upacara. Yang ingin saya tanyakan, memang itu menurut paparan Bu Vera tadi salah yang saya lakukan. Tapi posisi saya itu sebagai apa? Sedangkan saya ingin berubah, saya ingin menjadi manajer mereka. Bagaimana langkah yang saya lakukan? Itu aja Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmida. Sekarang kita mendengar penjelasan dari Ibu Vera. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Asmidar. Nah, yang Bu Asmidar lakukan itu karena Bu Asmidar kan sudah lebih dulu membuat aturannya gitu. Itu sebenarnya bukan lagi hukuman, tetapi itu lebih ke konsekuensi ya. Mereka sudah tahu jika mereka tidak, itu Ibu buat dalam kesepakatan ya kan, jika tidak melakukan, tidak membuat tugas, maka membuat tugasnya di luar gitu. Berarti mereka sudah tahu ketika mereka tidak membuat tugas berarti mereka harus keluar gitu. Berarti itu bukan hukuman tetapi konsekuensi karena sudah tahu apa yang akan terjadi jika mereka melakukan. Nah, kalau kita lihat di posisi kontrol, sebentar. Nah, Bapak Ibu yang lain, dari kasus Ibu Asmidar itu, jika kita lihat dari posisi kontrol, menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa yang diposisikan oleh Bu Asmidar? Coba Bapak Ibu lihat. Kalau saya lebih ke hukuman. Penghukum ya. Apalagi yang lain ada? Yang lain ada dua lagi nih. Siapa? Pemantau ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau kita lihat dari kasusnya Bu Asmida itu lebih ke pemantau. Kenapa bukan penghukum? Padahal hukumannya cukup berat Bu ya, harus keluar kelas gitu. Kenapa dia lebih ke pemantau? Karena sebelum memberikan hukuman itu, Bu Asmida sudah lebih dulu mengatakan aturannya. Ini aturannya. Makanya hal itu tidak bisa disebut sebagai penghukum. Tidak bisa disebut sebagai hukuman, tetapi bisa disebut sebagai konsekuensi karena ada kesepakatannya terlebih dahulu. Sudah ada Gitu. kesepakatan. Ya, kesepakatannya. Jika kalian tidak membuat tugas, maka kalian harus keluar.
Gitu. Bukan saat dia tidak membuat tugas baru Bu Asnidar menyuruh keluar, bukan. Tetapi sebelum ada kejadian tidak membuat tugas, sudah lebih dulu ketika dibuat keyakinan kelas, siapa saja yang tidak membuat tugas maka dia wajib membuat tugas di lapangan. Dan itu ditanyakan oleh Bu Asnidar, ya kan? Kalian setuju? Nah, anak-anak kami setuju. Nah, berarti ketika mereka menjawab setuju, mereka itu sudah siap dengan konsekuensi. Sehingga posisi Bu Asnidar di situ lebih sebagai pemantau, melihat siapa ini yang melanggar aturan. Begitu kira-kira Bu Asnidar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ferawati. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, demikian acara diseminasi model 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.